mendingan ditulis kumpul-kumpul terus jadi buku kan asik, jadi karyamu dewi, jadi apa namanya sebuah apa sih goalsmu sendiri gitu loh. Wah aku wis nulis buku gitu loh, jadi biar lebih bermanfaat buat teman-teman yang lain juga, mungkin ada pembelajaran yang bisa diambil dari buku tersebut gitu. Ternyata patah hatiku membawa rizki ya. Sudah patah hatiku membawa rezeki. Betul sekali. Loh kan jadi uang pak ini. Yang patah hati gak disimpan ya. Patah hati sudah disimpan toh, bisa ditekin dulu diso gampang. Ya, tadi ya, menanggapi dari Pak Ribut untuk beberapa kata tadi, mungkin pernah sempat trending topik juga bahwasanya pelukan paling lama itu bukan di kamar, tapi di bandara, di stasiun, di terminal, yang mana kita akan berpisah dengan orang yang kita cintai. Loh, perpisahan yang lama. Tinggal janji. Oh ya, ditinggal dengan janji. Menambahkan. Ditinggal dengan janji begitu. Zam, aku kini bandara kira tahu karo bojoku loh. Terus aku piye carane merasakan pelukan gitu loh. Pelukan yang lama, angkat juga sih yo. Parah, aku nek mangkat ning ndi ya. Enggak diantar sampai ke stasiun loh. Jadi berangkat sendirian, jadi kok kayak wong hilang. Mandiri. Ya Allah Gusti kok orang romantis. Tapi gitu loh, Zam. Kehidupan para penyair sesungguhnya tidak romantis. Dia hanya romantis pada kata-kata. Iya, asli orang romantis. Tapi sama romantisasi suatu keadaan biasa nih. Iki mau Mbak Dewa ngomong apa namanya pelukan yang lama itu ketika terjadi di stasiun atau di terminal bandara atau apa, karena di situ kita akan berpisah gitu. Tapi ngomong-ngomong soal perpisahan, iki Tuhan pasti bertanggung jawab kok menciptakan sebuah perpisahan, berarti dia siap menerima rentetan doa-doa tentang pertemuan. Jadi ojo nang wis pisah. Aduh aku LDR. Iki juga ono tentang LDR dan segala macam. LDR Oke, justru akan menimbulkan akeh bakal dadi busi-busi tentang rindu, tentang apa dan segala macam. Makanya sing LDR wis percaya bae karo pasangane. Percaya bali-bali jebule wis gawe snap karo wong liya. Iya. Oke. Iki tak barang audiensnya ada yang mau ditanyakan tidak seputar penulisan buku. Mungkin aku wis duwe Mbak coretan kayak ngono, cuman aku ki ora pede dengan tulisanku. Bisa ditanyakan langsung ke Pak Ribut atau ke Mbak Nel. Ki wong berpengalaman kabeh lho niki, bukan kaleng-kaleng lho iki lho. Mas Tio, monggo. Dari mbak-mbak yang mengisi musik, Mas Mbak, ada nggak yang mau ditanyakan perihal iki patah hati atau apapun itu? Mbak Senja. Oke. Mungkin yo meh takon atau meh apa menurut Mbak? Iya, kasih respon aja. Thank you. Sekali lagi selamat ya Mbak Nela ya. Ini sih pengen tahu aja proses penulisannya itu sekitar menghabiskan waktu berapa lama? Kan nulis itu mut-mutan ya, aku sendiri nulis cuman suka berhenti terus udah malas nggak lanjutin lagi terus gimana sih cara merawat konsistensi ya, jangan merawat kata aja tapi merawat konsistensi dalam menulis itu gimana? Betul, istiqomah itu banget loh ya. Oke, terima kasih buat Mbak Senja. Mas, nek kira no kapur baru Mas. Iki soalnya Mbak Senja dirubung semut soalnya manisnya nemu. Masuk. Monggo. Ya, Mbak Nela. Oke, terkait dengan buku pertama saya ya, di sini saya riset kurang lebih 1 tahun. Lama juga ya, ternyata saya perawat patah hati saya lama, nggak seperti itu.
memang ketika menulis itu ada mood tersendiri, kapan kita menggebu-gebu untuk menulis, kapan kita sudah biar di benakku saja, saya menuliskannya nanti. Dan bagi yang sudah punya, mungkin beberapa melihat judul dari puisi saya ini adalah apa ya, istilahnya apa sih Pak Ribut kalau saya itu menggambarkan tempat itu menjadi judul. Ya pokoknya gitu ya. Saya tuh hobi berkelana ke kedai-kedai kopi di Pekalongan. Ya minimal nguri-nguri di kafe Pekalongan ya Pak ya. Sekedar ngopi, duduk sendiri dan mendengarkan cerita-cerita dari kanan kiri saya yang saya tuh nggak kenal siapa mereka. Ada yang cerita bisnis, cerita sekolah, cerita cinta, patah hati dan sebagainya. Ternyata betul kalau di rumah sakit itu tentang orang-orang sakit yang memang luka ya. Tapi di kafe itu sakitnya tentang hati mereka. Tentang rasanya sing loro. Tapi patah hati itu bukan tentang cinta saja loh. Tentang pertemanan, tentang persahabatan, tentang keluarga, pekerjaan mungkin. Wah, siswa Pak Risen ini sakit hati. Oh gajinya sih. Alhamdulillah ya ada pulang. Enggak. Jadi itu artinya saya melihat kafe-kafe di Pekalongan itu tidak hanya sekedar ngobrol yang tentang kebahagiaan, tapi ada obrolan-obrolan yang tentang mereka ya saling curhat tentang pribadi masing-masing, pekerjaan, keluarga dan lain sebagainya. Terus bagaimana saya mengembalikan mood saya untuk menulis? Biasanya saya kembali lagi yang apa yang saya lihat, terus saya ya angan-angan gitu ya, terus jadi tulisan. Selepas subuh. Iya, selepas subuh saya nulis apa yang semalam saya lihat, kondisi dan sebagainya, atau pengalaman yang saya sudah berlalu. Saya hadirkan lagi. Wah, saya pernah dikecewakan sama dia. Saya pernah disakiti sama dia, saya pernah ditolak sama dia. Ngeleng-ngeleng mantan untuk produktif ya sekali ya. Ya kan jadi bisnis loh. Iya benar. Jadi itu mengembalikan mood itu memang nggak gampang ya ternyata. Ketika kita memang nggak mau nulis ya nggak. Nah itu yang mengakibatkan ternyata saya sudah sebanyak itu menulis judul puisi dan saya rangkum sehingga jadi buku. Memang betul kata Pak Ribut kalau saya tuh nekat untuk menerbitkan buku karya pertama saya. Bagi saya buku itu udah seperti teman sendiri ya. Saya ya baca apa aja lah yang saya pengen, entah itu cerpen, entah itu novel atau buku bacaan yang lainnya. Saya tuh merasa bangga dengan diri saya sendiri ketika saya pulang di rak bukunya itu ada nama saya. Wah. Itu jadi motivasi kenapa saya mau menerbitkan buku. Terus prosesnya ini selama 1 tahun terus jadi, dan saya di sini juga mau berterima kasih banyak kepada guru-guru saya. Ada Pak Ribut yang beliau ini ya ngoreksi beberapa dari karya saya, ada Pak Mahbub yang juga saya jadikan pedoman ya bagi saya, bahwasanya saya juga beberapa kali melihat beliau dengan cara mengajar ke anak-anak. Terus beliau juga ya suka dengan dunia sastra, yang mana di Pekalongan itu mungkin masih sedikit ya. Kalau saya lihat ya saya cuma melihatnya Pak Ribut belum kelihatan yang lain, atau memang sayanya yang tempel sama Pak Ribut terus. Jadi itu sehingga saya hadirlah atau lahirlah karya pertama saya. Itu sih Mbak Senja. Oke, itu Mbak Senja jawabannya dari Mbak Nela. Jadi untuk konsisten ini gampang ternyata, ngeleng-ngeleng mantan. Maksudnya untuk terpacu lagi untuk menulis, wah aku ki Pak nulis ki koro-koro teknen lho iki lho maksudnya. Ya enggak juga sih. Tapi ki ngomong merawat luka dan patah hati. Iki berarti wis menulisnya risetnya 1 tahun yang lalu. Terus saiki Mbak Nela sendiri ki wis duwe urung sial itu wis duwe kok. Iya urung kopi gitu loh. Maksudnya ketika dorong berarti kan mungkin ono buku merawat luka dan patah hati jilid 2 gitu atau apa gitu kan. Atau mungkin kalau sudah berarti nanti buku yang kedua ini tentang jatuh cinta gitu atau apa. Iya Mbak. Yang apa ya? Iya. Terus maksudnya sudah sembuh apa belum lukanya gitu. Oh, kalau sudah sembuh atau belum, saya tuh tidak merawat
luka itu sendiri sebenarnya. Jadi ketika saya disakiti ya udah selesai. Memang prosesnya seperti itu ya. Tapi pemikiran itu juga nggak langsung yang saya menyadari itu. Mungkin kalau nangis patah, ya pastilah kalian yang cowok aja pernah nangis kan karena ditinggal ceweknya. Nggak hanya cewek aja yang ditinggal ceweknya terus nangis. Artinya gini, bahwasanya kalau kita sakit hati itu ya semua orang mengalami itu, setuju. Terus bagaimana dengan diri saya sendiri, bukan berarti saya itu larut-larut dengan kesedihan saya dan patah hati saya gitu. Dari beberapa judul di buku puisi saya juga kan, bukan pengalaman saya juga, pengalaman dari beberapa teman yang menceritakan mereka kenapa sakit hati dan lain sebagainya. Dan saya rasa ternyata teman-teman saya itu unik-unik ya, patah hatinya itu lucu-lucu. Jadi gitulah pokoknya. Saya juga terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu dalam penerbitan buku saya ini. Mantap sekali. Wah, berarti ketika patah hati jangan berlarut-larut. Nah, mungkin iki kali aja yang di sini masih apa namanya merasakan patah hati gitu Mbak. Kiat-kiat ben cepet waras patah hati niki biar mungkin dari Mbak Nela sama Pak Ribut bisa menyampaikan. Nek semisal aku kan soalnya ketika biasa nih cah saiki ketika patah hati ke berlarut-larut sampai ya istilahnya parah lah gitu loh, sampai ada yang kadang suka menyendiri terus neng cangkruan ke akhirnya neng tongkrongan akhirnya Sedih gitu ya. sedih gawe mute konco-koncone apik juga gitu loh. Tapi ada nggak Mbak maksudnya mungkin dengan menulis itu juga atau semisal yang lain gitu ada nggak sih Mbak? Kalau saya harus ketemu sama orang. Kalau Mbak Nela harus ketemu sama orang. Ya, misalnya hari ini saya sakit hati nih. Oke. Ya sudah, saya entah itu mungkin nge-tweet terus saya banyak yang respon, atau saya WA sama siapa aja atau membalas respon dari story mereka. Artinya saya ada aktivitas lain yang harus saya lupakan. Oke. Itu yang saya lakukan. Besoknya ya ngafe, ketemu sama orang baru, ngobrol dan sebagainya. Mungkin itu salah satu ya, kita punya cara tersendiri ya untuk menyembuhkan luka-luka kita. Tapi kalau saya itu lebih sering main keluar, ngobrol sama orang yang random ya, boleh jadi mereka anak sekolah atau pekerja atau siapapun yang saya jumpai di jalan. Karena menurut saya ketika saya ngobrol dengan orang baru, kita kan juga saling respon nih, saya tanya dan sebagainya, ya saya dengan sendirinya akan hilang begitu saja. Itu yang mungkin berhasil dalam diri saya, bahwa saya tidak mengingat-ingat luka-luka yang lalu, dan ya begitulah ya pokoknya. Artinya saya tidak yang harus di kamar meratapi tembok kamar saya dengan doa-doa dia. Artinya kalau kalian patah hati itu ya itu memang hidup, kalau memang harus patah hati. Karena gini, saya pernah dapat wejangan ya dari salah satu guru saya, bahwasanya sempurnanya manusia itu ketika kita bisa merasakan sakit hati, kecewa, bahagia. Rasa-rasa itulah yang kita membedakan antara makhluk dengan yang lainnya. Binatang nggak bisa merasakan itu, tumbuhan tidak bisa merasakan itu. Maka kita itu sempurna. Tapi kadang kita itu menganggap, wah aku ki elek temen aku ditolak kayak dan lain sebagainya. Kan gitu ya persepsi orang-orang sekarang atau anak-anak muda sekarang. Tidak, kita itu sempurna. Seperti kata Yura ya, lagunya yang terbaru Yura Yunita ya. Nah, itu juga saya setuju sama lirik lagu dia ya, bahwasanya memang kita itu sempurna, orang lain saja yang tidak melihat kesempurnaan kita. Iya, jadi orang-orang kata-kata insecure, insecure karena wae dewe, karena kita itu sempurna. Wong bae sing ora iso ndelok kesempurnaane awake dhewe gitu. Kalau dari wae kita kan Yes, kemarin rasanya patah hati kita ya. Bener, saya udah agak lupa rasa sakit hati, tapi ada satu pengalaman peristiwa ketika rasa sakit itu ada, terus kemudian, dan ini terserah ya, artinya itu mau menjadi sebuah contoh yang baik atau buruk itu silakan ambil sendiri gitu. Waktu itu ketika saya merasakan sakit betul ini, aku sudah berkeluarga. Nah, jadi aku hampir minggat dari rumah loh. Bener terjadi, aku sampai minggat dari rumah. Wah,